Detail menarik seusai UFC 322 dan UFC Qatar Part 3. Yaps, dua event ini memang memiliki banyak unsur entertainment. Bang, kenapa gak bahas divisi yang lain? Ya karena di divisi lainnya saat ini, sisi entertainmentnya masih kurang dan persaingannya kurang panas. Bahkan event UFC 323 yang memperebutkan dua sabuk, yaitu sabuk kelas bulu dan kelas bantam, masih terlihat sepi dari pemberitaan, karena memang hal menarik yang bisa diulik mungkin tidak diminati oleh penonton. Untuk tema ini akan kita bahas di video lainnya, yaitu divisi yang jarang diminati oleh penonton saat ini. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Pertama, datang dari legenda UFC yang dikenal sebagai salah satu The GOAT, yaitu Georges St-Pierre atau GSP. GSP mengatakan bahwa siapapun yang bilang performa Islam Makhachev membosankan, maka sejatinya mereka tidak mengerti seni mixed martial art. Apa yang ditampilkan Makhachev atas JDM adalah sebuah pertunjukan brilliant di mana Makhachev dengan sangat mahir mampu membuat JDM nyaris tak berdaya. Hal senada juga dikatakan oleh Joe Rogan bahwa hanya fans casual saja yang berpikir laga kemarin membosankan. Main event UFC 322 adalah pertunjukan level tinggi di mana permainan catur Makhachev tampak jauh lebih tinggi dari JDM. Dan memang betul, karena saking tingginya, wajar banyak fans awam yang tidak mengerti seni keindahannya. Ya sebenarnya bilang boring itu juga hak fans sih, tapi jika dicap casual, ya jangan marah karena memang faktanya casual. Islam Makhachev sebenarnya mampu untuk meladeni striking JDM setelah ronde pertama selesai. Tapi kemungkinan menang menggunakan grapplingnya jauh lebih tinggi dibandingkan menggunakan strikingnya. Jadi sebagai mental champion, ia sangat wajar memilih jalan yang lebih mudah. Dan kalaupun Makhachev dibilang fighter membosankan karena meluk doang, tentu itu tidak fair. Karena di penampilan sebelumnya, Makhachev tampil sangat menghibur dengan kombinasi strikingnya. Laga melawan Dustin Poirier bahkan mendapatkan standing applause oleh para penonton di hampir setiap rondenya. Jadi kalaupun ada yang fans casual, maka sebuah tindakan tidak fair menilai Makhachev boring hanya dari satu pertandingan kemarin. Kedua, banyak fighter dan public figure MMA yang mengatakan bahwa secara legacy dan record, Islam Makhachev sudah melampaui pencapaian Khabib Nurmagomedov sebagai seorang UFC fighter. Meskipun Khabib tak terkalahkan, tapi Makhachev memiliki lebih banyak sabuk, win streak yang lebih panjang di UFC, dan yang paling tampak adalah Makhachev memiliki sabuk di dua divisi. Namun meskipun mereka bilang seperti itu, di saat yang bersamaan mereka juga berpikir bahwa jika Makhachev dan Khabib bertarung, mereka kompak bilang Khabib akan menang. Joe Rogan adalah podcaster MMA yang memuji bahwa level Islam Makhachev sangat elit dan fight IQ-nya berada di level yang berbeda. Tapi yang lebih viral lagi, ia mengatakan bahkan Khabib lebih baik dari Makhachev. Makhachev lebih komplit dari Khabib, tapi pressure dan ground and pound Khabib pasti akan mematahkan itu semua. Ibaratnya, semua fans Naruto sepakat bahwa sebelum memiliki double Mangekyo Sharingan, Kakashi memiliki jutsu yang lebih banyak daripada Minato. Tapi semua fans juga sepakat bahwa Minato lebih kuat dari Kakashi, meskipun terkesan jutsu Minato hanya itu-itu saja karena level perbedaan satu jutsu itu terlalu jauh. Hal senada juga dikatakan oleh Henry Cejudo bahwa di atas kertas, Makhachev memiliki rekor yang lebih mentereng. Tapi sayangnya, jika mereka bertarung, Khabib tetap akan menang. Umar Nurmagomedov yang berlatih bersama mereka juga mengatakan hal yang sama, bahwa gameplay Khabib terlalu mengerikan. Daniel Cormier dan Javier Mendez selaku senior dan pelatih mereka berdua juga mengatakan hal yang sama. DC dengan singkat mengatakan bahwa nobody is Khabib. Javier Mendez juga menyatakan bahwa Islam Makhachev adalah murid terkuatnya. Tapi Khabib adalah yang terbaik dan game plan terbaik untuk melawan Khabib adalah jangan melawannya. Dan terakhir adalah pernyataan jujur dari Islam Makhachev itu sendiri, bahwa jika mereka bertarung, maka Khabib akan menang, karena tak akan ada yang bisa mengalahkan Khabib di oktagon, bahkan Islam Makhachev itu sendiri.
Ya tentunya itu di kelasnya ya, kelas lightweight, mungkin juga kelas welterweight. Jadi secara resume, Makhachev memang memiliki level lebih tinggi dari Khabib yang memilih pensiun dini. Banyak yang mengkritisi Khabib karena takut kalah atau rekor undefeatednya pecah. Tapi please, come on guys, jika Khabib melanjutkan karirnya setidaknya 3 tahun lagi, maka sebutkan satu fighter saja yang menurut kalian bisa mengalahkan Khabib. Charles Oliveira, Arman Tsarukyan, Beneil Dariush, Gamrot, atau bahkan Ilia Topuria. Saya bias sih, tapi saya pikir semua nama itu tak akan ada yang bisa menghentikan Khabib, karena bahkan Islam Makhachev saja tak bisa mengalahkan Khabib. Menurut Javier Mendez, sudah ratusan atau bahkan ribuan ronde mereka sparring, dan Makhachev hanya menang 1 ronde saja dari Khabib. Jadi saya setuju, Khabib sama sekali bukan the GOAT karena pensiun dini. Tapi dari sisi performa dan dominasinya, Khabib masih yang terbaik. Jadi bagaimana menurut kalian? Oke, sedikit kita ulas tentang pernyataan Ian Garry bahwa Kamaru memang sangat tidak layak untuk memperebutkan sabuk dan melawan Islam Makhachev gitu. Dan saya sangat setuju dengan ini karena apa yang disampaikan oleh Ian Garry itu sebenarnya sangat clear. Jadi Ian Garry itu sangat menyambut baik Makhachev ketika Makhachev mengutarakan niat untuk naik ke kelas welter seperti itu. Dan dia sedari awal sudah mengatakan bahwa jika Makhachev benar-benar ingin naik ke kelas welter, maka seluruh kontender yang ada di kelas welter harus memberikan jalan pada Makhachev untuk title shot dulu sebagai bentuk rasa hormat sebagai seorang raja pound for pound seperti itu. Nah, tetapi ketika saat Makhachev sudah memenangkan sabuk itu, maka sudah seharusnya Makhachev itu mengembalikan rasa hormat yang diberikan oleh pada kontender di kelas welter. Makhachev kan diberikan karpet merah karena dia tidak perlu mulai dari awal lagi. Nah, sebagai tanggung jawabnya, ketika dia berhasil, maka Makhachev harus memilih kontender yang layak untuk menjadi lawannya selanjutnya, kan seperti itu. Menurut Ian Garry, Kamaru sama sekali tidak layak untuk memperebutkan sabuk dengan kondisinya yang sekarang. Ian Garry tidak pernah membantah bahwa Kamaru adalah fighter yang luar biasa, tapi itu di eranya. Eranya sekarang sudah berubah. Kalau hanya mengandalkan marketing memang bisa, karena Kamaru masih punya nama besar sebagai mantan raja welterweight dan mantan raja pound for pound. Jadi kalau dibuat judul current pound for pound versus the former pound for pound, ya memang akan sangat menjual. Tapi dinilai dari sisi kompetisi, ya memang ini akan tidak fair dengan para kontender yang lain. Kamaru itu kalah 3 kali dan menang sekali dalam 4 pertandingan terakhirnya. Dengan rekor yang seperti itu, sangat tidak pas untuk langsung dapat title shot, di mana Carlos Prates menang 2 kali KO sangat spektakuler. Morales dari Ekuador itu belum terkalahkan dan berhasil meng-KO ranking 2 Sean Brady yang sejatinya sudah sangat layak untuk mendapatkan title shot. Dan kalau misalnya Ian Garry nanti berhasil mengalahkan Belal, Ian Garry juga sangat layak untuk memperebutkan sabuk. Kalau Belal menang sih gak usah dihitung ya, karena kan Belal dari awal tidak ingin melawan Makhachev. Belum lagi ada Shavkat Rakhmonov yang tak terkalahkan, dan karena dia cedera, dia hanya tinggal 1 bertanding lagi. Kalau dia menang, dia layak memperebutkan sabuk. Sedangkan Kamaru kan terakhir menang lewat unanimous decision lawan Joaquin Buckley, dan Buckley kalau gak salah rankingnya ranking 7 saat itu. Sebelumnya dia kalah bertubi-tubi, kalah lawan Leon 2 kali, kalah lawan Hamzat walaupun di kelas middleweight, tapi tetap hitungannya kalah, dan secara rekor kompetisi sebenarnya tidak layak. Cuman kalau dari sisi bisnis memang sangat bisa dimengerti karena Kamaru masihlah seorang nama besar di UFC. Itu sih. Ya kalau saya sebagai fans netral, apa yang disampaikan Ian Garry sebenarnya spot on banget dan memiliki poin yang bagus. Kamaru secara kompetisi tidak layak memperebutkan sabuk. Tapi kembali lagi, UFC tidak hanya tentang kompetisi, tapi juga tentang industri. Kalau memang
UFC mencium bau uang luar biasa dari Islam versus Kamaru, ya pasti akan dibuatkannya seperti itu. Ditambah Makhachev sekarang adalah bintang terbesar di UFC saat ini. Saya bisa bilang itu dengan pede karena lihat saja post fight interview Makhachev di channel YouTube UFC sudah melebihi post fight interviewnya Alex Pereira, Topuria hanya dalam hitungan hari. Seperti itu. Jadi sebagai bintang terbesar, sepertinya Makhachev mau siapapun akan dikasih kayak gitu. Cuman untuk fairnya, Makhachev tidak pernah bilang lawan saya pasti Kamaru. Makhachev bilang seperti ini, jika UFC memberi saya pilihan, maka saya akan memilih Kamaru. Tetapi saya tidak punya hak untuk memilih. Biar UFC yang memberikan saya lawan selanjutnya. Jadi sebenarnya Makhachev nomor satu prioritasnya itu terserah UFC mau ngasih siapa. Nah yang nomor dua, kalau dia dikasih pilihan, dia pilihannya adalah Kamaru. Jadi belum pasti bahwa Kamaru adalah lawan selanjutnya. Saya berharapnya sih bukan Kamaru ya, entah itu Morales, entah itu Prates, atau bahkan Ian Gary kalau dia menang. Kalau Shavkat memang masih perlu bertarung satu kali lagi, karena biasanya fighter yang lama cedera itu tidak langsung mendapatkan title shot, tapi lawan satu contender lagi, kalau menang baru title shot. Nah memang lagi panas ya kelas welter ya. Nah kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya dan terima kasih.